Hello everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. We are here, we are in December 2025. Honestly, this year berasanya itu cepet banget, but at the same time lama juga ya. It's just that so many things happening this year that lu ngerasa kayak itu kayaknya tahun lalu, tapi setelah pikir-pikir lagi, no, it was on April 2025. And with that, karena tadi gue bilang rasanya tahun 2025 itu lama banget, I think the reason for that adalah karena di tahun ini gue banyak banget nyobain produk, alright, like lots of product I tried, especially on TikTok. So untuk produk-produk terbaik tahun 2025 versi Live Junkie, okay, I made sure I already curate them really well. Basically kayak gue suka sama produk ini, tapi apakah kalau misalnya produk ini habis bakal gue beli lagi gitu loh. Itulah yang bisa gue bilang favorit karena you know me, gue beauty influencer, banyak banget dikirimin produk sama brand. Jadi kalau misalnya ini produk sampai gue beli lagi dengan uang gue sendiri, gue nggak move on to another product, berarti gue suka banget sama produk tersebut. So tanpa basa-basi lagi, ini udah mendung, sebelum mataharinya menghilang, mari kita omongin soal produk-produk terbaik tahun 2025 versi Livni Sanders. Oke, skincare and makeup and perfume, body care sedikit, oke? Gak ada hair care untuk tahun ini. Let's start with skincare, oke? The first one, gue punya face wash. Kayaknya udah gue pakai dari akhir tahun lalu ya, saat gue ke Jakarta konser Stray Kids tahun Desember 2024. Tahun ini gue gak nonton Stray Kids sama sekali. I'm very sad about that. Anyway, untuk the face wash yang lagi gue suka banget di tahun ini, gue beli berkali-kali. And sebenarnya ini face wash juga udah lama, so it's not really a new product. Dari Crave Beauty bernama Matcha Heart Leaf Hydrating Cleanser. Okay, so technically this is a cleanser yang dikeluarin sama a beauty YouTuber, no, skincare YouTuber, Lia Yo. I used to watch her, tapi gue kayak agak lupa gitu namanya. But you know, I'm gonna put her face right here. Ini adalah brandnya dia ya, dan udah keluar dari tahun 2019, I believe. I used to really like the moisturizer. Gue belum nyoba lagi sih yang the oat moisturizer itu. Dan untuk matcha leaf ini, OMG, this is a very gentle cleanser. Kalau misalnya selama ini lu menganggap si something low pH jelly cleanser itu sangatlah gentle, ini jauh lebih gentle lagi. Sangatlah nyaman, dia nggak ngebuat kayak kulit gue itu banyak komedonya. Sometimes gentle cleanser gue merasa kurang membersihkan secara bersih-bersih, especially buat gue yang sering makeupan gitu kan. Sedangkan ini di saat dia gentle, dia pun juga bisa membersihkan makeup gue secara baik. Anyway, what I'm trying to say adalah ini gentle cleanser yang mau membersihkan makeup secara baik, oke? I really love it. Tanpa gue kayak langsung harus pakai essence, dia nggak ngebuat muka gue ketarik setelah gue bilas. Kulit yang jerawatan, buat lu pada nggak tahu, acne prone skin is technically sensitive skin, so what you want is a gentle cleanser like this, oke? Yang sangat gue suka dari Crave Beauty Matcha Heart Leaf Hydrating Cleanser. Oh, since we're talking about cleanser, harusnya tadi gue ngomongin micellar water dulu ya sebelum kita ngomongin ke face wash. Dan ini datang dari brand Something, oke? Tadi gue bilang, iya gue pengen cobain produk selain Something biar bervariasi hidup gue. But sadly, kalau misalnya produknya bagus ya akan gue pakai dan akan gue bilang ke lu pada, yaitu untuk Something micellar waternya dia ya, yang calm down, gentle micellar water. Harusnya adalah micellar water kedua mereka. I remember mereka punya Reset micellar water, apakah itu masih ada? I'm not sure. Nah, ini produk kayaknya keluar juga akhir tahun lalu atau awal tahun ini banget ya. I'm so sorry, tapi awalnya emang gue agak skeptis gitu ya, karena gue terbiasa pakai oil cleanser jauh lebih cepat kan. But I decided to give this a try and somehow for some reason kulit gue jauh lebih bersih gitu. Oke, kayak jerawatnya jauh lebih berkurang ya. Kayaknya the idea of menggosok-gosok kulit lo dengan micellar water itu pun juga membersihkan makeup lo secara detail banget. Something ngakunya ini micellar water yang bisa hapus untuk makeup waterproof alias your mascara and your eyeliner. Technically can, tapi susah banget, so I don't really recommend it. Biasanya gue pakai si Calm Down Gentle Micellar Water ini untuk hapus my complexion aja. Kayak for eye makeup gue bakal pakai waterproof makeup remover gitu lah, kayak si Nivea, kayak si yang gue lagi pakai itu anu yang tipe, I'm gonna put this right here again, oke? Yang ini pokoknya itu gue pakai. It's okay, it's not the best, tapi kayak it works lah, gampang juga gue buat travel kemana-mana. Strictly this year, tahun ini gue cuman pakai micellar water doang, oke, untuk hapus complexion gue. And I find itu ngebantu untuk jerawat gue sangat-sangatlah berkurang. Nothing clogs my pores, gak ada minyak-minyak yang terhimpun gitu di wajah gue. Micellar water it is, okay? We're going back to the basic. So that's one of the best skincare 2025 Live Junkie untuk si Something Calm Down Gentle Micellar Water. And of course I tried other micellar water, tapi ini bersih sih banget. Face wash micellar water, sekarang serum. Dari brand apa? Yes, you guessed it right. It's Something again.
It's something again, dan sebenarnya ini produk lama mereka, tapi kayak mereka ubah packagingnya, mungkin mereka upgrade formulasinya, dan you already know how much I love this product, yaitu their vitamin C serum yang glassy, sekarang sih namanya glassy 12% vitamin C, oke? Ini ngebuat kulit gue mulus, glassy skin, kayak licin. I mean, aside from the fact that yes, dari tahun lalu gue setiap bulan selalu peeling and facial di klinik, ini membantu banget. I feel like ini paling membantu dalam soal texture ya. Jadi kayak kulit gue itu makeup ready aja gitu loh. You know makeup ready dimana kulit gue itu bagus kalau misalnya belum pakai foundation atau nggak pakai bedak, like udah bagus, terus gue tambahin makeup lagi, makin bagus. And the fact there is vitamin C, I think it also helps with my hair repigmentation juga, oke? Mencegah jerawat gue pula. Gue pakai siang dan malam, makanya lumayan cepat habis, like maybe 1,5 bulan udah lumayan habis ya. Gue nggak tahu berapa botol yang udah gue pakai tahun ini, but I love si glassy ini upgrade yang jauh lebih baik dibanding yang si vitamin C serum mereka sebelumnya ya. I'm not sure apakah masih dijual, tapi kayak ini best serum versi lebih junky 2025, something glassy 12% vitamin C serum. Karena skincare gue emang basic banget tahun ini, let's move on to sunscreen. Masih tahun ini gue masih secara eksklusif pakai physical sunscreen aja. I told you the 3 big ones already. Yang pertama adalah Labore physical sunscreen, yang kedua adalah MAC Prime yang physical sunscreen juga, dan yang ketiga adalah Skin Angel physical sunscreen. Oke, 3 itu my top 3 still. However, this year Labore again decided untuk ngebuat gue jatuh cinta sama sunscreennya. Labore Acne and Oil Control Physical Sunscreen, oke, the best 2025 that I found. Beautiful. Ini adalah physical sunscreen yang hydrating, jadi finishnya itu lebih ke hydrating finish. Gue nggak bakal bisa bilang kalau ini bagus for dry skin ya. Please stop asking me kayak, Kak ini bagus gak untuk dry skin? I don't have dry skin, oke? I need you to stop asking me that. But anyway, untuk oily skin ini cakep banget ya. Kayak misalnya, for oily skin bukan berarti lu harus selalu pakai matte sunscreen all the time. This kinda gives you that healthy glow. Oke, untuk white castnya very minim. I would say white castnya lebih ke warna hijau, jadi it's lebih color correcting. Perfect as a makeup base, ngebuat kayak bedak powder foundation itu jauh lebih nempel. But I do have to remind you kalau ini itu tidak water resistant. Oke, dimana maksudnya adalah ini nggak akan gue rekomendasi untuk olahraga sama sekali. Masih agak sedikit pedih kalau misalnya dia kena keringet ya. Jadi ini jauh lebih baik kalau misalnya lu pakai sebagai indoor sunscreen, oke, atau enggak kayak ya as a base makeup. Sunscreen andalan gue kalau misalnya gue habis peelingnya, karena dia nggak ngebuat peelingan gue itu kelihatan putih-putih banget, jadi sangatlah nempel, melindungi kulit gue saat lagi very sensitive. I'm guessing this is adalah tube kelima, keenam, pokoknya setiap bulan itu ada habis karena saking seringnya gue pakai. Oke, jangan pakai untuk olahraga, oke, pakai under makeup, daily, indoor. Kalau misalnya pengen pakai yang olahraga, pakai yang physical sunscreen Legurel mereka, itu baru water resistant, oke. Itu jauh lebih tahan keringat, ini nggak tahan keringat. Kayaknya tujuannya adalah biar bisa gampang dibawa wudhu, you know what I mean, sama lah kayak si Wardah physical sunscreen itu, which I think ada yang bilang udah nggak ada lagi, you know, yang warna biru. Gue juga sempet review di TikTok tahun lalu, kayaknya udah nggak ada lagi. I don't know apakah mereka masih pengen reformulasi lagi. We'll make sure, ntar gue tanya deh orang Wardah, kita sedekat itu soalnya. So in conclusion, tahun 2025 sunscreen terbaik datang dari Labore Acne and Oil Correct Physical Sunscreen. Last skincare terbaik tahun 2025 is actually a lip balm, which is shocking to me karena gue pikir lip balm yang akan selalu gue pakai sampai akhir hidup gue adalah Emina Lip Mask. Oke, tapi there's another brand yang lumayan ngebuat aku makin ke agak-agak menjauh gitu hubungannya sama Emina ya. Enggak sih, Emina Lip Mask masih gue pakai tiap malam. But this is a perfect lip balm as a lip prep gitu. Basically lip balm yang gue pakai sebelum gue pakai lipstick atau enggak lip cream atau enggak lip tint. Itu dari brand From This Island. Oke, From This Island yang bernama Plumping Lip Butter. They said it's a lip butter. Sebenarnya pertama kali gue pakai adalah yang tinted lip butter mereka yang warna ini. Oke, classic nude. I love this shade. Oke, tapi kayak ternyata mereka juga punya versi clearnya. Dua-duanya bagus. This is a perfect moisturizing lip butter. Like I know last year banyak banget brand yang keluarin tinted lip balm, right? Tapi itu menurut gue lebih masuk ke kategori makeup, oke? Karena warnanya sangatlah pigmented dan juga biasanya mereka nggak terlalu glossy or gimana gitu. So bagi gue kurang untuk dalam menghidrasi bibir gue sebelum gue pakai lipstick, oke? However, si lip butter ini
I would consider them lebih skincare karena sangat-sangat moisturizing. It does help to exfoliate the lips in a sense, kayak kalau lu pakai banyak-banyak habis itu lu hapus pakai cleansing wipes gitu, kayak bibir lu langsung mulus gitu. So it helps to plump the lips, to get your lips ready sebelum lu pakai any kind of lipstick. Oke, I really like this. Shade-shade-nya juga cakep banget. Yang classic nude aku suka kalau misalnya gue kayak lagi males make upan cuman pengen pakai lip balm doang, inilah akan gue pakai. Oke, kalau misalnya gue lagi nggak pakai lip tint. Dan ini yang clear, oke, gue pun baru beli dan sama, gue pikir si clear bakal, mungkin si clear efeknya nggak bakal sebagus sama yang shade classic beige ini yang gue pakai, tapi sama bagusnya. Oke, good job from this island. I think this is the first from this island produk yang sangat-sangatlah gue suka ya, yaitu si lip butter mereka. Jadi untuk lip butter, lebih lip balm terbaik tahun 2025 versi Live Junkie datang dari from this island, their lip butter. That was the skincare. Actually, you know what? I do have a body care. I'm gonna mention it a bit. It is the one that I mostly use this year, but I cannot say it's the best karena gue belum terlalu explore about body care. Sebenarnya lebih tepatnya lotion sih. Itu dari si Aveeno Daily Moisturizing Lotion ini. Sangatlah ringan aja, ringan but at the same time moisturizing enough. Oke, kulit gue itu I would consider lebih normal to dry skin, tapi lebih tepatnya karena gue tidur di AC jadi lebih gampang kering gitu kan. Dan I find this moisturizer sebagai moisturizer yang perfect untuk gue pakai di saat gue tidur, oke, di ruangan yang ber-AC sangatlah dingin. Oke, itu aja sih ya. It's nothing really special about this. Apakah dia wangi? Not really. Apakah dia kayak ngebuat kulit gue shiny or gimana gitu? Enggak, but at least it doesn't dry out my skin and that's what's important right now. Nanti kalau misalnya gue ketemu body care yang bener-bener bagus gitu ya untuk gue gitu, memberikan perubahan selain Amlactin that's different, that's a treatment body lotion. Tapi kayak untuk body lotion biasa, I'll let you know. Tapi untuk sekarang, at least tahun ini yang paling sering gue pakai emang si Aveeno Daily Moisturizing Lotion ya. Just honorable mention lah. Okay, now we're done with the body care and the skincare of all. Mari kita menuju ke makeup, the most exciting of them all, makeup, the best makeup 2025 versi Live Junkie. Almost full face ada, kecuali untuk alis ya. I have to mention kalau misalnya untuk alis aku masih pakai dari si Makeover Brow Gel dan juga si Masami Forever Stay Brow Pen. Oke, untuk alis baru aku sekarang yang tipis seperti ini, gue suka pakai saat alis gue bushy dan tebal. Untuk tipis pun aku juga suka. In fact, the best. So let's start for the best makeup of 2025, foundation. Yaitu foundation dari brand yang bernama MUAQ, MUAQ. MUAQ HD Perfect Skin Silk Foundation. Hasilnya bagus banget. Oke, I did not even expect untuk kayak you know lah produk lokal untuk punya foundation sebagus ini gitu ya. Like ini bagus banget. Not in a sense bagus kayak dia ada gimmicknya. Apakah ini the most full coverage of all? Not really. Apakah ini kayak saat lu pegang begini nggak geser? Not really. It function as a normal makeup, but it stays consistent throughout the day. Oke, especially kalau misalnya lo pengen pakai ini sebagai foto, oh my god, setiap kali gue pakai ini dan gue pakai untuk foto, even flash, no flash, selalu flawless muka gue. And you know I don't use primer, right? Jadi kayak gak ada tuh embel-embel karena primernya bagus. Enggak, it's this foundation alone. It's not really hydrating, it's lebih kayak natural, not glowy, oke, natural finish, coveragenya oke banget. Jadi emang tujuan foundation ini adalah foundation yang di mix, oke. Untuk shade gue pakai shades Bali, gue gabungin dengan shades Jawa, oke. Jadi kayak untuk menemukan shade gue pun gue harus gabungin dua warna. So itu dia untuk foundation terbaik tahun 2025, MUAQ HD Perfect Skin Silk Foundation. Oke, so what comes next after foundation adalah concealer. Untuk tahun ini aku punya ya concealer terbaik. Oke, dimana concealer ini sering banget gue pakai, sangatlah reliable. I really enjoy this concealer. Walaupun again shade range-nya sangatlah mengecewakan because it is a K-beauty product. Oke, when it comes to K-beauty products, but I'm gonna tell you anyway karena emang ini produk sudah berjasa di makeup gue selama 2025. Oke, yaitu datang dari brand yang bernama, suka orang singkat sebagai JSM, Jung Samol. I hope I'm pronouncing that correctly. Untuk si concealer mereka ya versi cushion skin nude cushion concealer. Oke, shades yang gue pakai shades bronze, shades tergelap mereka. This is a very functional concealer. It's almost sebenarnya kayak I would call this a very lightweight dan juga a bit high coverage cushion. Oke, you know kalau misalnya cushion biasanya high coverage banget kayak si tir-tir gitu atau enggak. Kadang kebanyakan kayak beauty cushion juga sangatlah high coverage. Ini sedikit lebih rendah. Jadi biasanya gue pakai sebagai under eye concealer aja atau enggak sebagai produk
touch up, oke? It's perfect for that. Setiap kali gue pakai touch up di atas bedak, gak ngebuat patchy sama sekali karena finishnya lebih ke natural finish, oke? Untuk shades bronze pun juga nggak gelap-gelap banget ya. Kalau misalnya gue swatch mungkin akan kelihatan gelap, tapi saat di muka gue quite neutral shades gitu kok, oke? Dan gue ngerasa ini lama juga habisnya karena gue pakai dikit-dikit aja. Dan ukurannya pun sangatlah compact, jadi enak banget untuk dibawa kemana-mana. Bagus packagingnya. I really enjoy this. Sebenarnya lebih tepatnya untuk touch up, oke? Jadi sometimes I use as concealer under eye karena untuk concealer kayak bekas jerawat nggak cukup, kurang coveragenya. But as a touch up product, this one is perfect actually. If you can find your shades in their product, I highly recommend Skin Nude cushion yang concealer ini, oke? Bukan yang cushion biasa, karena kayaknya untuk cushion biasa even for my shade nggak ada. Jadi kayak don't waste your time. But at least yang ini, yang bronze, kalau masih ada di Sociola ya, please get it. Ini perfect concealer, lightweight concealer, and perfect touch-up concealer. Dipakai di atas bedak, gak bikin patchy, gak ngangkat bedak. Setelah concealer, let's move on to loose powder, oke? Bedak tabur. Not actually really kayak my favorite of all time, but I will always recommend to people, especially if you have oily skin. Datang dari brand kecintaan kita semua. Of course, siapa yang gak suka sama Wardah Color Fit Loose Powder, oke? Dengan updatean yang terbaru sekarang bernama Wardah Color Fit HD Blurify Loose Powder, oke? Gue selalu rekomend bedak ini, si Color Fit Wardah ini untuk oily skin karena it's very mattifying, oke? Mattifying in a sense kayak dulu, versi dulunya gue sampai nggak akan rekomend kalau misalnya lu pengen kulit lu kelihatan agak sedikit kering gitu ya. Jadi for very extreme oily skin, itulah bedak yang sangat gue rekomendasikan. However, untuk yang sekarang, yes, still mattifying but not as cakey as it was before. So makanya gue suka banget, apalagi dengan coveragenya yang lumayan tinggi. Untuk sekarang ada shades translucent, bisa gue pakai for my under eye area untuk baking gitu kan. This is perfect for baking. If you want your makeup to last, inilah akan lo pakai. Oke, si HD Blur Loose Powder dari Wardah masih bagus, even better dengan packaging yang jauh lebih oke, nggak matte lagi, nggak gampang kotor, coveragenya bagus, lebih blurry. I really enjoy it. Itu dia untuk bedak tabur terbaik tahun ini, Wardah Color Fit again yang HD Blurify Loose Powder, oke? Untuk shades gue pakai shades translucent, tapi a lot of times gue pun juga pakai 43W untuk area luar sini, oke? Menambah coverage aja. Oke, so that was for the loose powder, oke? Not a lot to say karena I've talked about that product many times. But for this one, for the compact powder, I did not expect kalau ini produk akan menjadi terbaik 2025. Or, I will argue, ini menjadi terbaik so far. Alias dari semua powder foundation yang gue cobain ya. Ini terbaik kayaknya yang gue coba selama hidup gue. Untuk sekarang, oke? Karena I know lu pada sering nanya, Kak ini ngalahin ini nggak? Kak ini ngalahin favoritku sebelumnya nggak? Yes, dan compact powder yang gue maksud datang dari once again brand kecintaan lu pada Wardah, oke? Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation. Oh my lord, oh my god. Di video ini gue akan mengakui kalau ini adalah powder foundation terbaik yang gue coba so far. Berbeda ya sama powder foundation yang gue rekomendasikan. Kenapa? Karena ini shades-nya masih ada 10, tapi gue akan lebih rekomendasikan makeover. Kenapa? Karena shades-nya ada 25 gitu. So it's easier for me to recommend dan hasilnya pun juga bagus ya. I'm not saying kalau misalnya ini terbaik berarti yang lain itu jelek. But for this one, Wardah, I love you so much. Thank you for creating this product. So untuk Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation ini sebenarnya adalah produk upgrade dari Velvet Matte Foundation mereka sebelumnya yang warnanya beige ini. But my friends, it's different. I tried that one dan gak sebagus ini hasilnya, oke? Lu lihat ini gue baru pakai sebulan udah hit the pan, udah hampir habis. Sebagus itu, sebagus itu lu pakai di atas foundation, lu pakai di atas concealer, lu pakai di atas sunscreen doang, cakep, hasilnya bagus. Apa yang nggak cakey, it melts into your skin nicely. I love this so much. Shade yang gue pakai adalah 42N, sometimes I use 52N untuk bagian luar ya, just to create dimension, tapi I love. But wait, ini informasi penting harus gue kasih tau lo pada. Untuk powder foundation, any kind of powder foundation, gue bakal selalu pakai aplikator pizza seperti ini ya. Jadi mungkin ini agak berpengaruh karena usually I don't find si aplikator dari sebuah powder foundation seperti ini tuh berguna sama sekali. Oke, gue nggak pernah pakai. Jadi ini equal for all brands, gak cuma Wardah doang. Kayak Wardah bagus kalau misalnya dipakai ini. Enggak. Untuk semua
compact powder gue bakal pakai Pizza Puff seperti ini. Jadi kalau misalnya lu beli bedak ini karena gue dulu nggak merasakan hasil yang sama, kemungkinan aplikatornya berbeda. Oke, make sure to get this one too. Brand apa aja? Ini brand yang gue pakai adalah McReady, tapi yang teaspoon juga bagus. Lu bisa ada yang murah, ada yang mahal, pokoknya yang blue seperti ini. Oke, pizza sponge, Pizza Puff namanya. Please make 40 shades of this. Oke, please aku jadi BA-nya aja. Oke, aku bakal racunin ke semua orang, lu harus pakai ini. Next makeup product untuk best of 2025 adalah produk bronzer. Oke, this is the first bronzer that I actually really like from a local brand ya. If you haven't noticed dari tadi semuanya rata-rata adalah local brand, walaupun ada sih bukan local brandnya di makeup terbaik tahun 2025 ini, karena ya kebanyakan yang ngeluarin makeup adalah local brand, jadi itulah yang biasanya gue coba. Oke, dan untuk local brand kali ini datang dari brand yang sempat gue bilang di video beberapa hari lalu, gue nggak pernah suka sama produknya gitu ya, karena mereka terlalu alami, it's very all natural. So the best bronzer tahun 2025 ini datang dari brand yang bernama Kusuma Cosmetica. Oke, untuk bronzer mereka yang shade namanya Sun Shades. Oke, Sun Shades bronzer, dan untuk shades gue pakai shades Mataram merah. Oke, this is perfect bronzer, dimana gue ngerasa ini mempunyai pigmentasi yang sangatlah cukup, dimana dia pigmentasinya nggak terlalu tinggi, so it's perfect for bronzer. Ini kelihatan pigmented karena gue swatch aja, tapi saat lu pakai dengan brush gitu dia nggak langsung ngeblok gitu ya, dan apalagi bentuknya bulat seperti ini, so it's easier to pick up, dan juga dia tidak patchy. Oh my god, warnanya pun juga oke banget. At least untuk shades Mataram merah, this is a perfect bronzer, kayak warnanya hangat, coklat. Kebanyakan brand suka namain produknya bronzer, but when it's actually a contour product, this is actually a bronzer, okay, that you can use as a bronzer to warms up your face. This is what I have on my face right now. Udah banget untuk dipakai, gue nggak ngerasa kelebihan, gue nggak ngerasa kekurangan. Perfect bronzer come from a local brand so far dari si Kusuma Cosmetica Sun Shades Mataram merah, the best of 2025. So setelah bronzer, let's move on to blush. For blush, this one is difficult. No, it's actually quite easy. Kenapa? Karena kan kemarin gue buat video di mana gue review 20 liquid blush, dan I do have top 3, oke, dan bagus top 3 itu, tapi in the end of the day yang paling sering aku pakai, yang hampir habis, still masih dari Lux Crime. Oke, untuk sekarang namanya Blushin Babe. Yang sebelumnya kalau misalnya lu nggak tahu adalah hasil kolaborasi mereka bersama Almatando, Born to Flush, shades Bonnie. Untuk sekarang shadesnya She's a Vibe ya dari Blushin Babe ini. It's very easy to use, pigmentasinya nggak terlalu lebay, oke, nggak bikin patchy, pilihan warnanya pun kayak very blushy, cocok aja untuk warna blush hari-hari, nggak aneh gitu ya, nggak bikin susah dipakai, no gimmicky at all. Ini blush yang sangat-sangatlah perfect, bagus, apa ya, bisa diandalkan. Oke, liquid blush terbaik tahun 2025 masih datang dari si Lux Crime Blushin Babe, the one that I mentioned di video liquid blush 20 liquid blush terbaik gue kan, ini masih terbaik kan, dan yes, cakep. Oke, Blushin Babe dari Lux Crime, the best of 2025. For setting spray, I think I also mentioned this product di video gue kayak the best of 2025 so far, kayak tengah tahun terbaiknya itu apa, dan masih sampai sekarang ini masih yang terbaik ya. Datang dari Pat McGrath. Oke, I know Pat McGrath itu nggak ada di Indonesia, and I hate talking about the product yang susah didapat gitu ya. Dan maksudnya even let's say lu gampang PO, tapi it's still kayak harus PO. It's not like produk yang bisa lu coba di Sephora gitu atau di Socialite. But this one is an exception because of how good it is. Yaitu dari Pat McGrath yang Glass 001. Oke, if you don't remember, again, si Pat McGrath yang menciptakan glass skin trend seperti ini. Pertama mereka cuma punya gelnya aja ya, but then akhirnya mereka menciptakan setting spray. It doesn't really have the same effect, but it's almost creating the same effect in a normal way. Oke, dimana kayak ya nggak mungkin lalu sehari-hari mukanya kayak glass skin porcelain seperti ini, tapi kan lu pengen muka lo tetap kelihatan apa, moisturizing, very luminous gitu kan, dan di setting spray gives you that, especially for pictures. Oh my lord, kayak lu nggak pakai foundation sama sekali dan kulit lu terlahir sesempurna itu. Holds your makeup, nggak ngebuat makeup lu kayak gampang lumer atau nggak malah menjadi sebuah kayak priming waternya si Studio Tropic. If you don't know, that's how it works. Dia basically bekerja sebagai apa, melumerkan makeup lu sedikit untuk gampang ditouch up. Itu kan priming waternya Studio Tropic bekerja seperti itu. Sedangkan ini memberikan efek priming water Studio Tropic, but masih mengunci makeup lu dengan baik. Cakep banget hasilnya. Gue hemat-hemat karena gue nggak mau cepet habis. Gue harus nunggu PO 2 bulan lama. Yaitu dari si Pat McGrath Best Setting Spray 2025, Pat McGrath Labs Glass
Complexion terbaik 2025 are all done. Let's move on to the eye makeup. For the eyes, oke. Untuk eyebrow nggak ada favorit tahun ini, masih sama dengan produk tahun lalu gue. Perdana banget gue ngomongin sebuah alat yang biasanya gue selalu bilang kalau pada nggak ada ngaruhnya, menurut gue sama aja ini semua alatnya. Lash curler, oke? Lash curler tahun ini I find that si Lash Bosch It Curl namanya, oke, yang seperti ini sangatlah berpengaruh di bulu mata gue ya. Somehow dia ngebuat bulu mata gue itu jauh lebih lentik, lebih lama. Yes, bulu mata aku sudah lentik pada dasarnya, tapi kan gue pengen lebih lentik lagi. Nggak sakit. I hate setiap kali gue pakai lash curler yang baru. Yes, gue pakai 1 bulan atau enggak 2 minggu nggak sakit, tapi lama kelamaan tetap sakit walaupun udah gue bersihin. Sedangkan si lash wash ini gak sakit sampai sekarang, masih nyaman banget. Bahkan kalau misalnya gue pakai setelah maskara, I don't really recommend you doing that karena gue nggak mau membahayakan lo aja. Tapi if you know what you're doing, ini kalau dipakai setelah maskara cakep banget, bagus banget, bahkan ngebuat bulu mata lo jauh lebih lentik. Perdana banget Livni rekomend dan suka sama lash curler dari Lash Bosch It Curl. Eyeshadow, eyeshadow terbaik tahun ini, tapi bukan eyeshadow palette, yaitu adalah eyeshadow cair, oke. Liquid eyeshadow datang dari brand yang bernama All Glows, oke. All Glows Lid Pigment, perfection, especially shade Cedar, oke. Shade Cedar ini adalah shades yang warnanya coklat. I'm gonna show you ini kelihatannya seperti apa si Cedar ini. This is a perfect daily eyeshadow, oke. Kenapa ini perfect? Karena dia pigmentasinya itu, I would call this pigmentasinya minimum gitu ya. Kalau misalnya lu pakainya kayak gue, lu pakai taruh dulu di tangan, habis itu lu ambil brush lu pakai di mata lu. Natural finish, gampang banget di blend, tahan seharian, oke. Cakep, this is so beautiful. Dan selain itu juga ada shade shimmer yang gue pakai adalah shade Rush. Dua kombinasi yang sangatlah indah, oke. Ini gampang dipakai, gampang dibawa kemana-mana, very daily and easy to use. Aku suka the best eyeshadow of this year. Gampang dipakai, tahan lama, natural finish, mudah banget di blend, oke. Nggak akan lu takut dengan eyeshadow lu ngeblok atau gimana gitu. I highly recommend Lid Pigment dari All Glows, best of 2025 eyeshadow versi Live Junkie, oke. Aku sayang, aku cinta banget. After eyeshadow, let's talk about eyeliner. Eyeliner ini juga gue pakai dari akhir tahun 2024 kemarin. Again, saat konser Stray Kids, aku pergi ke Guardian, aku lagi nyari eyeliner dan I decided to try this eyeliner dari Judy Doll, oke. Judy Doll yang bernama Judy Doll Slim Liquid Eyeliner. Gue beli shades medium brown. If you don't know, gue lebih suka pakai eyeliner warna coklat, oke. I hardly use eyeliner warna hitam anymore. Kalau misalnya gak ada sama sekali, baru gue pakai eyeliner hitam. Tapi gue akan selalu memilih untuk pakai eyeliner coklat. Tipis, perfection, oke. Ini aplikatornya pun juga aplikator brush. Gampang banget akhirnya untuk lo ngebuat eyeliner tipis seperti ini ya. I enjoy this. Ini udah setahun gak habis-habis. Saat gue pakai kayaknya hampir setiap hari juga, jadi I really enjoy this, oke. Ini salah satu eyeliner terbaik yang paling sering gue pakai, oke. Kalau misalnya pengen jadiin sebagai agiosol, if you still do that, I don't do that anymore, tapi kayak perfect juga for agiosol karena pigmentasinya yang it's quite pigmented, but it's not really that pigmented. Judy Doll Slim Liquid Eyeliner Medium Brown, best of 2025 eyeliner versi Live Junkie. So untuk kategori eye makeup terakhir ya, best of 2025 adalah mascara. You know how particular I am with mascara, oke. Mascara Livni gak bisa sembarangan, oke. Pertama, maskaranya apa? Gampang dipakai, gak bleber. Do you know how hard it is untuk find mascara yang gak bleber? Susah banget. But for some reason this year banyak banget brand lokal yang keluarin maskara dan kebanyakan dari mereka gak bleber gitu ya, which I find quite shocking. Kayak di mana ini inisiatifnya tiba-tiba semua maskara brand lokal lumayan tahan lama dan bagus kelihatannya, oke. But ada kok dari semua maskara bagus lokal yang keluar tahun ini dan yang gue coba tahun ini, ada satu pemenangnya, yaitu datang dari brand once again, yaitu adalah Lux Creme. Ini pun juga salah satu maskara yang again sangatlah mudah untuk diandalkan. Dari awal lu buka, dari pertama kali lu buka sampai akhirnya dia udah mau hampir habis, hasilnya tetap sama. Oke, it's very lightweight, it's very
lengthening, dia lebih lengthening, jadi nggak terlalu volumizing, oke, enak dipakai. Maksudnya walaupun lo pakai 2 layer masih tetap ringan, nukik gak gampang turun pula, gak akan bleber, oke. Gimana mungkin Liv nih rekomendasiin lu maskara yang bleber? Tidak akan mungkin. Walaupun maybe zaman dulu gue masih bisa rekomend maskara Maybelline, oh bagus untuk bulu mata atas, tapi untuk bulu mata bawah jangan dipakai ya karena gampang bleber. Enggak, not anymore. Sekarang standarnya even untuk bulu mata atas, bulu mata bawah gak boleh bleber. Gak boleh bleber, dan maskara yang masuki kategori itu, masuki standar itu. Standar Liv Sanders untuk maskara yaitu adalah Lux Prime, oke. Extreme Lengthening Mascara terbaik 2025. Oke, semakin kesini videonya sama semakin bersemangat gue ngomongin untuk produk-produk terbaik 2025 gue. That's all done. Let's move on to the lip. Untuk lip tint terbaik tahun 2025 datang dari brand lokal yang mungkin lu pada belum pernah dengar gitu ya. This is quite new. I think ini brand pun keluar tahun ini 2025 dari brand yang bernama Raimi, oke. Kayaknya I talk about this di underrated product ya, di produk lokal yang jarang banget orang-orang ngomongin. Semenjak gue buat video makeup lokal brand yang underrated, si Raimi ini ngirimin gue banyak lagi shades mereka. Cuma ada 4 sih ya, jadi masih belum banyak gitu produk-produknya mereka kan. Dan I find that their lip tint adalah lip tint yang paling reliable in a sense. Ini lip tint itu pigmentasinya lebih ke medium coverage, oke, medium to full coverage lah. Tapi gue suka banget sama finishnya gitu ya. Finishnya dimana finishnya just a natural finish, it's not glossy, it's nothing like that. Tapi dia gak ngeringin bibir gue sama sekali. Jadi saat gue bilang reliable adalah ini lip tint yang paling gampang gue pakai kalau misalnya gue lagi nggak mau make upan, oke. Karena bagi gue lip tint selalu bagus kalau misalnya gue lagi pengen make up ringan. Staining powernya lumayan oke, nggak terlalu pigmented sampai dia kayak pigmented di bagian tengah sini doang. I hate when lip tints do that. I do enjoy this. I do enjoy untuk lip tint favorit gue tahun ini. I find that si Raimi ini adalah lip tint yang selalu gue ambil, akhirnya selalu gue bawa kemana-mana karena mudah dipakai, nggak bikin kering, nggak nyisa-nyisain warna aneh-aneh atau nggak warna putih-putih aneh di tengah-tengah bibir gitu, nothing like that. So in the sea of lip tint yang gue cobain tahun 2025 ini, pilihan gue jatuh terhadap Raimi lip tint, oke. The best lip tint tahun 2025 versi Lip Junkie. Selanjutnya adalah produk bibir lip glaze, oke. If you don't know, lip glaze adalah lip cream yang memberikan efek creamy, glossy, tapi dia tetap waterproof, oke. I done a video on that beberapa bulan yang lalu di mana gue ngebandingin semua lip glaze brand lokal, oke. Dan di video itu ada satu yang terbaik. Belum ada brand lokal atau enggak brand lain yang top it off. Itu datang dari brand again something. Forever Stay Comfort Lip Glaze adalah lip glaze terbaik tahun 2025 ini, especially shade Naughty ya. Ini ketiga gue suka banget sama shade Naughty ini. This is a perfect nude neutral shades for me, oke. Alasan kenapa gue suka banget sama si Forever Comfort Lip Glaze ini adalah karena dia ringan. Dari antara semuanya lip glaze yang paling ringan, yang paling tahan lama. Kalau lu makan berat, kalau lu makan nasi padang ya, yes bakal ngilang, oke. Tapi enaknya gampang ditacap, oke. Dia bukan tipe-tipe ngilang yang ngegrudul-grudul gitu, oke. So I do enjoy that. Finishnya nggak terlalu glossy, it's lebih ke creamy but beautiful nonetheless, especially shades Naughty. Jadi ini adalah yang terbaik untuk lip glaze tahun 2025 versi Lip Junkie. Oh wait, I cannot believe I almost forgot. Tahun ini kan lagi sering banget gue pakai lip liner ya, dan emang lip liner even dari brand luar, brand lokal itu belum banyak variasinya. Dan when it comes to lip liner juga, gue lebih suka lip liner yang coklat yang gampang gue pakai untuk setiap warna lipstick, dan masih belum banyak yang bisa memberikan gue warna lip liner seperti itu. Kayak yes, BLP is good, but I know even gue pun kadang juga bosen pakai BLP mulu gitu ya. Sampai akhirnya kemarin gue pergi ke Kuala Lumpur dan gue cek Sephora-nya of course, dan gue beli Fenty Beauty lip liner. Fenty Beauty lip liner yang bernama Trace Out Pencil Lip Liner untuk shade Extra Thigh. Oh my god, this is perfect lip liner shades for me. Gue pengen bilang ini terbaik, tapi kayak ini itu gak enaknya apa ya, dia pensil tapi dia tipenya itu crayon gitu, crayon yang sangatlah creamy, it's almost kayak lipstick beneran aja, so gampang patah, but warnanya oh my god, ini perfect brown shade kalau misalnya gue pengen pakai warna lipstick warna pink, lipstick warna peach, pokoknya warm, neutral, cool lipstick, ini cocok, perfect banget, shade Extra Thigh ya lebih tepatnya. Jadi at least untuk tahun ini, walaupun ini bukan terbaik yang gue cobain so far, tapi ini yang ngebuat gue seneng banget untuk ketemu. Ngerti kan maksud gue, kayak I'm so glad I found this lip liner. Gampang banget dipakai di atas bibir lo gitu loh. Kayak lo pengen ngebuat bibir yang a bit overlining atau enggak overlining pun cakep ya. Itu dari si Fenty Beauty, the best lip liner 2025. Oke, yang namanya
traced out pencil lip liner. Oh, and it lasts very very long. Ini udah gue hapus susah banget. Jadi kayak it stuck on the lips, kayak gue nggak perlu retouch lip liner gue gitu kan. This is why one of the reason why I like it. Cuma sayangnya dia gampang patah, jadi gampang habis. Hampir ke penghujung acara ya, masih ada nih untuk kategori bibir, dan sebenarnya ini pun produk sama kayak si Wardah, dimana baru gue cobain baru-baru ini. Tapi since I got it, since the first time I tried it, gue gak bisa put it down. I cannot put it down. Gue pengen selalu pakai. I wanna explore all the shades. Dan produk bibir yang gue maksud adalah produk lipstick datang dari brand yang bernama Sassy. Oke, untuk produk terbaru mereka yang bernama PhD Maxi Lip Velvet Beautiful. Tepatnya for PhD Maxi Lip Velvet ini ngeluarin warna nude, so their nude series. So ada berapa? Ada 6 shades untuk shades kulit terang sama kulit yang jauh lebih gelap. All nude shades, all beautiful. Okay, oh my god, this is one I have on my lips right now. Shades yang birthday suit ya for my lips right now. Perfection. Semuanya all nude shades with different undertone gitu ya. Jadi nggak cuma undertone neutral, ada yang warm, ada yang cool juga. Dan semuanya bagus di aku. Semuanya bagus di aku. Finishnya oke, packagingnya oke. Jadi untuk packagingnya lu buka seperti ini, like this. Like this. Cannot put it down. Setiap kali gue make upan, gue rasanya pengen pakai lipstick ini. Alasannya kenapa? Karena warnanya bagus, hasilnya bagus banget di bibir gue. Lebih ke velvet finish. Oke, tergantung dari base lu. Kalau misalnya base lu dimana lu pakai lip balm banyak banget, mungkin dia akan kelihatan lebih creamy. Tapi kalau misalnya lip balmnya lu hapus, mungkin dia akan kelihatan lebih matte. Jadi kayak tergantung aja finish lu pengen apa. Kalau misalnya pengen lebih glossy atau nggak lebih creamy, lu pakai lip balm yang lumayan banyak sebelum lu pakai ini. Kalau misalnya pengen lebih matte, lip balmnya lu hapus lah, hasilnya akan matte juga. Gak ada patah-patahnya, gak ada meleleh-lelehnya, hasilnya selalu cakep, gampang ditacap, gak kering di bibir. Now I have all the shades. Kemarin mereka cuma kirimin gue 3 doang, tapi they decided to kirimin gue lagi di saat gue nggak minta, tapi mungkin karena mereka tahu gue suka banget, jadi mereka kirimin aku semuanya. Makasih banyak ya. I love this. I love this. This one deserve the hype. I'm not sure apakah ini viral juga ya, but if it's viral, it's for a reason. Oke, hasilnya sebagus ini di bibir gua. Sassy PhD Maxi Lip Velvet ini termasuk lipstick yang love at first wear. I love this, the best lipstick tahun 2025. But wait, sebelum video ini berakhir masih ada satu lagi produk terbaik, yaitu kategori parfum terbaik tahun 2025. Oke, jujur tahun ini gue nggak terlalu banyak nyobain parfum. It's a bit boring aja the perfume scene right now, jadi gue nggak pengen explore banget ya. Gue lagi excited banget sama produk makeup tahun ini, which I'm not mad at. But untuk parfum emang nggak terlalu banyak gitu gue cobain cap-cip gitu ya. But for this year I do have one favorite, datang dari Saff & Co. So Fur. So basically ini adalah flankers dari SOTB mereka, sisternya SOTB. Kalau misalnya udah suka parfum SOTB, you will love this too. Oh my god, an orange vanilla drink, boozy. This is a perfect. Gue jauh lebih suka ini daripada SOTB sekarang, oke? Karena dia jauh lebih lembut bagi gue, blendingannya jauh lebih oke, nggak se-oily SOTB. Menurut gue masalahnya SOTB itu dia masih agak sedikit oily dan a bit much gitu, blendingannya kurang halus. Sedangkan untuk yang So Fur ini dengan packaging Saff & Co sekarang jauh lebih oke. Ini adalah parfum manis yang menyegarkan karena efek dari orange-nya itu gitu kan, kayak parfum yang bahagia gitu loh. I love this. This is one of the best tahun ini. Ada juga sih sebenarnya dari si Esser, dari Lush Beauty juga ada salah satu favorit gue yang Dirty, but this one comes on top. Kenapa? Karena sangatlah kewanitaan dan kayak cocok banget untuk cewek yang suka makeup gitu loh. If you love makeup, you will love SOFR ini karena bahagia gitu. You tahu kan cewek-cewek yang suka makeupan biasanya jauh lebih bahagia daripada cewek-cewek yang nggak suka makeupan. I don't know, I don't make the rules. Best perfume of 2025 dari Saff & Co. So Fur. Jam berapa? Udah jam 4. Oh my god. Okay. It's time for me to eat my lunch and drink my matcha. I wanted to tell you my favorite matcha of this year. It's dari Kitagawa Hanbe Senjumukasi. Oke, I'm gonna show you guys right here. Tadi produknya ada di bawah, tapi kayak aku males banget dan udah lapar. Tapi ini matcha favorit aku ya dari brand Jepang yang nggak mahal-mahal banget. Oke, ada distributor resminya di Indonesia, jadi harganya terkontrol. Oh my god, very umami, lezat. You know, kayak lu minum sayur sop, itulah matcha yang enak bagi gue, adalah matcha yang kayak saat gue minum tuh kayak gue lagi makan gitu. Kepada yang nggak follow gue di Instagram,
I'm a matcha addict right now, oke? Untuk sekarang tahun 2025, satu hal yang gue temui tentang diri gue adalah gue suka banget sama matcha. Gue suka banget lari juga. Juga membaca buku actually ya. Untuk buku, I do have a favorite. Wait. Satu lagi untuk buku favorit aku adalah dari Sula by Toni Morrison. Oh my god, I think about this book on the daily. Okay, this book about womanhood, sisterhood gitu ya. In a sense about friendship lebih tepatnya sih, not actually sisterhood, about friendship. It's a beautiful book. One of the best book I read this year yang I keep thinking about. That's what you call a good book ya. It's classic. Is it classic si Toni Morrison Sula ini? I think it's a classic. But anyway, that's it. I'm sorry gue mengakhiri video ini dengan terburu-buru karena aku sudah lapar banget. Thank you so much for watching ya, yang menemani aku di YouTube channel ini walaupun emang tahun 2025 gak terlalu banyak videonya. I'm so grateful that you're here. Oke, kamu follow aku aja di Instagram kalau misalnya kamu pengen lihat muka aku lebih sering lagi di TikTok sebenarnya. Oke, so thank you so much for watching. Gue harap video ini membantu untuk lo mendapatkan inspirasi makeup apa yang pengen lo beli di akhir tahun ini. Thank you so much for watching. As always, wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dadah. I'll still be here. Tenang aja, Livni gak akan meninggalkan YouTube. Aku edit YouTube.